Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cindy Fatiha dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum. Jurnal umum sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour yang artinya hari. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Jurnal umum juga bisa diartikan sebagai buku harian yang digunakan perusahaan yang di dalamnya berisi catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Jurnal umum biasanya lebih tepat untuk digunakan dalam perusahaan jasa. Selanjutnya, fungsi jurnal umum ada 5 fungsi, yaitu fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruktif, fungsi informatif. Selanjutnya, ada tujuan jurnal umum. Jurnal umum dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Selanjutnya, bentuk jurnal umum dalam kolom itu ada 5: tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Adapun mekanisme debit dan kredit terlihat dalam tabel sebagai berikut. Harta jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Utang jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Modal jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Pendapatan jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Beban jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya adalah manfaat jurnal umum. Pertama, untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. Kedua, untuk mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada satu atau lebih akun. Yang ketiga, untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang di debit dan sisi yang di kredit. Yang keempat, bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Selanjutnya, prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Pertama, melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang muncul dari transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh, bukti antara lain kwitansi, faktur, memo, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan akun-akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi keuangan yang terjadi. Kemudian, menggolongkannya berdasarkan jenis, apakah aktiva, hutang, modal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang keempat, tentukan apakah harus mendebit ataukah harus mengkredit akun yang bersangkutan. Yang kelima, terakhir, catat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi keuangan yang dimiliki perusahaan. Berikut ini adalah contoh transaksi-transaksi pada jurnal umum. Laura membuka sebuah salon kecantikan dengan nama Salon Laura. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 Desember, Laura menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta. Maka akunnya adalah kas bertambah di debit sebesar 30 juta dan modal Laura berada di kredit sebesar 30 juta. Berkurang di kredit sebesar 30 juta. Tanggal 4 Desember, membayar biaya pemasangan iklan sebesar 1.300.000. Maka akunnya adalah biaya iklan bertambah di debit sebesar 1.300.000, kasnya berkurang 1.300.000. Tanggal 7 Desember, membeli peralatan salon dari toko Kamboja sebesar 10 juta secara kredit. Maka akunnya adalah peralatan salon bertambah di debit sebesar 10 juta dan utang usaha bertambah di kredit sebesar 10 juta karena dia membeli peralatan secara kredit. Tanggal 9 Desember, membeli perlengkapan secara tunai dari toko Saffron sebesar 3 juta. Maka akunnya
adalah perlengkapan bertambah di debit sebesar 3 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 3 juta. Tanggal 11, diterima pendapatan jasa dari para pelanggan sebesar 2 juta. Karena menerima pendapatan jasa, maka akunnya adalah kas bertambah di debit 2 juta dan pendapatan jasa juga bertambah di kredit sebesar 2 juta. Tanggal 12, menyelesaikan pekerjaan jasa, dikirim faktur kepada pelanggan sebesar 6 juta, diterima kas 3 juta yang akan diterima kemudian. Maka akunnya adalah kasnya bertambah 3 juta dan piutang usahanya bertambah 3 juta di debit dan pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 6 juta. Tanggal 16, mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Karena untuk keperluan pribadi, ambil uang untuk keperluan pribadi, maka akunnya ada Prive Laura berkurang di debit sebesar 1 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 19, membayar utang kepada toko Kamboja sebesar 5 juta. Membayar utang, maka akunnya adalah utang usaha bertambah di debit sebesar 5 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 5 juta. Tanggal 22 Desember, menerima uang dari para pelanggan atas jasa yang telah dilakukan sebesar 2.100.000. Maka akunnya adalah kasnya bertambah di debit sebesar 2.100.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 2.100.000. Tanggal 25, membayar biaya gaji karyawan sebesar 700.000. Maka akunnya adalah biaya gaji bertambah di debit sebesar 700.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 700.000. Tanggal 30, membayar biaya air, listrik, telepon sebesar 6 juta. Maka akunnya adalah membayar biaya air, listrik, telepon sebesar 6 juta berada di debit dan kasnya berkurang di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum per 31 Desember 2020. Tanggal 1 Desember, kasnya bertambah di debit 30 juta, modal Laura berkurang di kredit 30 juta. Tanggal 4 Desember, biaya iklannya bertambah di debit 1.300.000, kasnya berkurang di kredit 1.300.000. Tanggal 7 Desember, peralatan salonnya bertambah di debit 10 juta dan hutang usahanya juga bertambah di kredit 10 juta. Tanggal 9 Desember, perlengkapannya bertambah di debit 3 juta dan kasnya berkurang di kredit 3 juta. Tanggal 11 Desember, kasnya bertambah di debit 2 juta dan pendapatan jasa juga bertambah di kredit 2 juta. Tanggal 12 Desember, kasnya bertambah di debit 3 juta, piutang usahanya juga bertambah di debit 3 juta, dan pendapatan jasanya bertambah di kredit 6 juta. Tanggal 16, Prive Laura berkurang di debit 1 juta dan kasnya berkurang di kredit 1 juta. Tanggal 19, utang usahanya bertambah di debit 5 juta, kasnya di kredit 5 juta. Tanggal 22, kasnya bertambah di debit 2.100.000, pendapatan jasanya bertambah di kredit 2.100.000. Tanggal 25, biaya gajinya bertambah 700.000 dan biaya gaji bertambah di debit 700.000 dan kasnya di kredit 700.000. Tanggal 30,
Biaya air, listrik, dan telepon bertambah di debit 6 juta dan kasnya berkurang di kredit 6 juta. Jika kita totalin semuanya, maka yang debit hasilnya 67 juta 100 dan yang sisi kredit sama 67 juta 100. Hasilnya harus sama ya. Salon Laura, buku besar per 31 Desember 2020. Pertama, kas karena termasuk akun harta dengan nomor akun 100. Karena di jurnal umum ada 10 transaksi kas, maka di buku besar pun ada 10 kolom dengan nomor transaksi yang sesuai dengan di jurnal umum. Tanggal 1 Desember 2020, model Laura, nomor GC1, debit 30 juta rupiah, saldonya menjadi 30 juta rupiah. Tanggal 4 Desember 2020, biaya iklan, refnya GC1, kredit 1.300.000 rupiah, saldonya berkurang menjadi 28.700.000 rupiah. Tanggal 9 Desember 2020, perlengkapan dengan nomor ref GC1, kredit 3 juta rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 25.700.000 rupiah. Tanggal 11 Desember 2020, pendapatan jasa dengan nomor ref GC1, debit 2 juta rupiah dengan saldo 27.700.000 rupiah. Tanggal 12 Desember 2020, piutang usaha ref GC1 dengan debit 3 juta, maka saldonya bertambah 30.700.000 rupiah. Tanggal 16 Desember 2020, Priv Laura ref GC1, kredit 1 juta rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 29.700 rupiah. Tanggal 19 Desember 2020, hutang usaha dengan nomor GC1, kredit 5 juta, maka saldonya berkurang menjadi 24.700.000 rupiah. Tanggal 22 Desember 2020, pendapatan jasa, refnya GC1, debit 2.100.000 rupiah, maka saldonya bertambah menjadi 26.800.000 rupiah. Tanggal 25 Desember 2020, biaya gaji, refnya GC1, debitnya 700.000 rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 26.100.000 rupiah. Tanggal 30 Desember 2020, biaya air, listrik, telepon dengan nomor ref GC1, kredit 6 juta rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 20.100.000 rupiah. Perlengkapan karena termasuk akun harta, maka nomor akunnya 101. Dan di jurnal umum hanya ada satu transaksi perlengkapan, maka di buku besar pun hanya ada satu kolom transaksi perlengkapan sesuai dengan tanggal yang di jurnal umum, sesuai dengan tanggal transaksi yang di jurnal umum. Tanggal 9 Desember 2020, keterangannya adalah perlengkapan, nomor refnya adalah GC1, debit 3 juta rupiah, maka saldonya menjadi 3 juta rupiah di debit. Selanjutnya, peralatan karena termasuk akun harta juga, maka nomor akunnya adalah 102 dan hanya ada satu transaksi di jurnal umum, maka di buku besar pun hanya ada satu transaksi, yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 dengan keterangan peralatan, refnya adalah GC1, debitnya 10 juta rupiah, maka saldonya menjadi 10 juta rupiah di debit. Selanjutnya, piutang usaha karena juga termasuk akun harta, nomor akunnya adalah 103
dan hanya ada satu transaksi di jurnal umum, maka di buku besar pun hanya ada satu transaksi sesuai tanggal yang di jurnal umum, yaitu tanggal 12 Desember 2020 dengan keterangan pendapatan jasa, nomor refnya adalah GC1, debitnya Rp3.000.000, maka saldonya Rp3.000.000 berada di debit. Selanjutnya, hutang usaha, karena termasuk akun hutang, maka nomor akunnya adalah 200. Karena di jurnal umum ada 2 transaksi, maka di buku besar pun hanya ada 2 transaksi, yaitu tanggal 7 Desember 2020 dengan keterangan perlengkapan, refnya adalah GC1, dengan kredit Rp10.000.000, maka saldonya adalah Rp10.000.000. Tanggal 19 Desember 2020 dengan keterangan hutang usaha, refnya adalah GC1, debitnya Rp5.000.000, maka saldonya berkurang Rp5.000.000 berada di kredit. Selanjutnya adalah modal Laura. Modal Laura termasuk akun modal, maka nomor akunnya adalah 300, dan di jurnal umum hanya ada 1 transaksi, maka di buku besar pun hanya ada 1, yaitu tanggal 1 Desember 2020 dengan keterangan investasi Laura dengan nomor ref GC1, debit Rp30.000.000, maka saldonya menjadi Rp30.000.000. Selanjutnya Brave Laura, karena termasuk akun model juga, menjadi nomor akunnya 301 dan hanya ada 1 transaksi di jurnal umum, maka di buku besar pun hanya ada 1, yaitu tanggal 16 Desember 2020 dengan keterangan Brave Laura, refnya adalah GC1, debitnya Rp1.000.000, saldonya menjadi Rp1.000.000. Pendapatan jasa, karena termasuk akun pendapatan, maka nomor akunnya adalah 400, dan di jurnal umum ada 3 transaksi pendapatan jasa, maka di buku besar pun ada 3 transaksi sesuai dengan di jurnal umum, yaitu pada tanggal 11 Desember 2020 dengan keterangan menerima jasa dengan nomor ref GC1, kreditnya adalah Rp2.000.000, maka saldonya menjadi Rp2.000.000. Tanggal 12 Desember 2020, keterangan menyelesaikan jasa dengan nomor ref GC1, kreditnya adalah Rp6.000.000, maka saldonya menjadi Rp8.000.000. Tanggal 22 Desember 2020 dengan keterangan menerima jasa, nomor refnya menjadi GC1, kreditnya Rp2.100.000, maka saldonya bertambah menjadi Rp10.100.000 berada di kredit. Biaya iklan, karena termasuk akun biaya, maka nomor akunnya adalah 500, dan ada 1 transaksi biaya iklan di jurnal umum, maka ada 1 maka di buku besar juga ada 1 transaksi, yaitu tanggal 4 Desember 2020. Keterangan biaya pasang iklan, nomor refnya adalah GC1, debitnya adalah Rp1.300.000, saldonya menjadi Rp1.300.000 di debit. Biaya gaji, termasuk akun biaya, maka nomor akunnya adalah 501, dan hanya ada 1 transaksi di jurnal umum, maka di buku besar pun hanya ada 1 transaksi, yaitu tanggal 25 Desember 2020 dengan keterangan biaya gaji, refnya adalah GC1, debitnya adalah Rp700.000, maka saldonya menjadi Rp700.000 di debit. Selanjutnya adalah biaya air, telepon, dan listrik, karena termasuk akun biaya, maka nomor akunnya adalah 502. Karena di jurnal umum hanya ada 1 transaksi, maka di buku besar pun hanya ada 1 transaksi, yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 dengan keterangan biaya air, telepon, listrik, nomor refnya adalah GC1, debitnya adalah 6 juta, maka saldonya menjadi 6 juta di debit.
Salon Laura neraca saldo per 31 Desember 2020. Ini didapat dari akun-akun yang berada di buku besar. Pertama dari harta dulu, yaitu nomor akun 100 dengan nama akun kas, debitnya 20.100.000 rupiah. Selanjutnya nomor 101, nama akunnya adalah perlengkapan, debitnya adalah 3 juta rupiah. Nomor akun 102, nama akunnya adalah peralatan, debitnya adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya 103 dengan nama akun piutang usaha, debitnya 3 juta rupiah. Setelahnya akun hutang, yaitu nomor akun 200, nama akunnya adalah hutang usaha, dengan kreditnya adalah 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah modal dengan nomor akun 300, nama akunnya adalah modal Laura, dengan kredit 30 juta rupiah. Selanjutnya adalah prive dengan nomor akun 301, debitnya adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya nomor akun 400, yaitu pendapatan jasa, dengan kredit 10.100.000 rupiah. Selanjutnya adalah nomor akun 500 dengan nama akun biaya iklan, dengan debit 1.300.000 rupiah. Nomor akun 501 dengan nama akun biaya gaji, debitnya adalah 700.000 rupiah. Nomor akun 502 dengan nama akun biaya air, telepon, listrik, debitnya adalah 6 juta rupiah. Maka jika dijumlahkan antara debit dan kredit, hasilnya harus sama. Yang debit adalah 45.100.000 rupiah, yang kredit adalah 45.100.000 rupiah. Maka hasilnya adalah sama. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya.